Salam, puji Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita bisa bersama kembali dalam ibadah minggu pagi. Kita masih melanjutkan tema minggu yang lalu, kemajuan dalam hidup rohani. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk mengalami kemajuan rohani yang ketiga adalah berani mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan perwujudan dan kesadaran akan kewajiban yang bersifat kodrati. Artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian hidup manusia. Tanggung jawab manusia kepada Allah diwujudkan dalam sikap ketundukan dan taat untuk menjalankan segala perintah Tuhan. Tanggung jawab manusia kepada sesama diwujudkan saling mengasihi dan memberi hormat. Sungguh indah jika manusia dapat melaksanakan tanggung jawab masing-masing, pasti akan terwujud hidup yang harmonis. Kalau kita kembali membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 7, firman Tuhan katakan, "Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, 'Wahai Tuanku, itu barang pinjaman.' Tetapi berkatalah abdi Allah, 'Kemana jatuhnya?' Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, 'Ambillah.' Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya." Ayat ini mengisahkan tentang tanggung jawab. Salah seorang rombongan nabi yang meminjam kapak itu telah menjatuhkan ke dalam sungai. Menyadari bahwa kapak itu adalah barang pinjaman, tentu dia bertanggung jawab supaya kapak itu bisa ditemukan kembali. Lalu dia meminta supaya Elisa untuk berbuat sesuatu. Elisa abdi Allah kemudian mendemonstrasikan kuasa Allah. Dengan sepotong kayu yang dilemparkan ke sungai, maka kapak besi itu bisa muncul terapung di permukaan air sungai. Sesuatu yang mustahil bagi manusia. Tetapi dalam kuasa Allah tidak ada yang mustahil. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan kita bertanggung jawab atas perkara-perkara besar bagi kebaikan manusia. Bagian kita adalah lakukanlah apa yang menjadi tanggung jawabmu kepadanya. Seorang Santo Agustinus berkata, "Tanpa Tuhan kita tidak mampu, tapi tanpa kita Tuhan juga tidak mau." Jadi saudara adalah mitra kerja Tuhan. Dia mau kerja sama dengan kita. Ambillah tanggung jawabmu yang lebih jika Anda diberkati melimpah-limpah, supaya Anda menjadi berkat. Jika kita mau mengambil tanggung jawab yang lebih dalam hidup ini, maka Allah akan melakukan karyanya lebih besar dalam kita. Ketika Elisa melimparkan kayu, maka kapak itu muncul. Besi seharusnya tenggelam, tapi bisa mengapung. Inilah yang dinamakan dengan mujizat. Firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Inilah yang dinamakan mujizat. Jadi mujizat atau miracle itu adalah perbuatan Tuhan. Tapi Tuhan hanya membuat mujizat kalau kita setia melakukan bagian kita. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan, izinkanlah Tuhan yang akan melakukannya. Izinkanlah Dia melakukan hal-hal yang dahsyat bagi kita. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Saudaraku, di depan kita ada sebuah cuplikan video tentang semangat hidup. Semoga memberikan inspirasi dan selamat menyaksikan. Kamu cuma kehilangan keyakinan. Kamu cuma kehilangan orang yang mendukung kamu. Kamu cuma kehilangan semangat sementara. Tapi kamu perlu tahu, semua yang buruk terjadi itu sekarang hanya 10% dari momen hidup kamu.
Sisanya 90% adalah waktu kamu menikmati proses. Kamu perlu ingat, kamu masih bisa untuk mengulangi kembali, mempelajari kembali, dan kamu perlu ingat, semua hal yang sangat buruk terjadi akan menghasilkan sesuatu yang sangat indah. Kita perlu masalah untuk berkembang, karena tanpa masalah kita hanya menjadi orang rapuh. Masalah itu adalah pupuk, masalah itu adalah nutrisi, masalah itu memberi kita kekuatan pada diri untuk tumbuh. Kita perlu masalah untuk mendorong kita tumbuh dan melewati itu. Semua yang kamu lihat cantik dan indah sekarang itu dimulai dari tempaan banyak masalah. Sahabatku, yang diperlukan untuk kita bangkit adalah kita tanamkan pada diri kita di setiap harinya. Saya harus bangkit, saya harus buang semua beban ini di tengah-tengah orang yang membenci, di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah sesuatu yang buruk yang tidak pernah kamu kira. Saya pasti bisa melewati itu, saya pasti bisa. Kamu pasti bisa memulai dan mengulangi semuanya lagi. Kamu pasti bisa menemukan kembali kesempatan itu. Kadang kamu dapat cobaan yang kamu rasa di luar kemampuan kamu. Kadang kamu dapat cobaan yang kamu buat kamu ingin mengakhiri semuanya. Kadang kamu rasa tidak ada lagi orang yang peduli dan mendukung kamu. Tapi kamu perlu tahu, kamu akan terus berjuang untuk mendapatkan mimpi kamu, karya kamu, profesi kamu, hidup kamu, pasangan kamu, rumah kamu, mobil kamu, aset kamu. Saya akan terus melangkah dan terus berlari, dan saya tidak akan pernah menyerah untuk keluarga saya, orang tua saya, anak-anak saya, istri saya. Saya akan terus melangkah. Kamu gak akan biarin diri kamu berhenti. Kamu gak akan biarin kamu hanya menjadi orang cadangan. Kamu gak akan biarin diri kamu lemah. Walau kamu harus mundur 2 langkah ke belakang, tapi kamu akan maju 3 langkah ke depan. Karena kamu sekarang adalah seseorang yang memiliki mental pemenang, dan itu takdir kamu menjadi seorang juara. Setelah kita menyaksikan cuplikan video yang ada di depan kita, saya ingin katakan, selalu try once again with Jesus. Ikut sertakanlah Yesus dalam segala perkara, dan berusaha untuk mencoba sekali lagi bersama dengan Yesus. Saya percaya bahwa Yesus sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa bagi diri kita. Ketika kita mau mengambil tanggung jawab lebih, menghadapi tantangan dan kesulitan, Tuhan akan mengambil bagiannya untuk mengadakan mujizat bagi diri kita. Jangan cepat menyerah, mari bangkit kembali bersama dengan Tuhan, karena kuasanya dicurahkan untuk memampukan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Izinkan intervensi Allah dalam hidupmu. Haleluya, haleluya, Immanuel. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan kuasa mujizat-Mu, dan kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami. Biarlah kami bertumbuh menjadi orang yang lebih dewasa dalam rohani, dan kami berani mengambil tanggung jawab, karena kami percaya Tuhan pun akan bersama dengan kami. Apa yang menjadi bagian kami akan lakukan. Tetapi apa yang menjadi bagian-Mu, kami izinkan Engkau berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, Engkau memberikan kekuatan yang baru. Haleluya.